Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam masa pandemi ini. Semoga kita tetap sehat selalu dan selalu jaga protokol kesehatan. Baik anak-anak kelas 9, sekarang kita akan berbicara atau belajar tentang menyuburkan kebersamaan dengan toleransi dan menghargai perbedaan. Memahami Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 tentang toleransi dan menghargai perbedaan dan hadis terkait. Baik, toleransi. Apa itu toleransi? Toleransi dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah tasamuh. Secara bahasa, toleransi berarti tenggang rasa. Secara istilah, toleransi adalah sikap menghargai dan menghormati perbedaan antar sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berbeda satu sama lain. Perbedaan tersebut bisa menjadi kekuatan jika dipandang secara positif. Sebaliknya, perbedaan bisa memicu konflik jika dipandang secara negatif. Baik, sebagai contoh, jika kita memperhatikan salah satu unsur bangunan, misalnya sebuah tembok, maka tembok itu terdiri dari beberapa bagian yang berbeda. Ada batu bata, besi, semen, pasir. Jika masing-masing bagian itu berdiri sendiri tanpa ada persatuan dan keterkaitan, maka dia akan mempunyai kekuatan. Setelah bagian-bagian itu dipersatukan, dicampur dengan air dan disusun rapi, maka ia menjadi satu bangunan yang kokoh, yaitu tembok. Ini semua menggambarkan bahwa perbedaan merupakan sumber kekuatan apabila bersatu dan bekerja sama. Oleh karena itu, Islam mengajarkan untuk menghargai dan menghormati perbedaan. Apabila umat Islam tidak bersatu, maka kekuatan Islam akan lemah dan mudah goyah. Hal ini akan semakin parah jika umat Islam bersikap intoleransi, saling permusuhan, dan saling bertengkar. Kemudian ada beberapa macam toleransi. Yang pertama yaitu toleransi antar sesama muslim dan toleransi kepada non-muslim. Toleransi antar sesama muslim berarti menghargai dan menghormati perbedaan pendapat yang ada dalam ajaran agama Islam. Misalnya saja perbedaan pendapat mengenai jumlah rakaat sholat tarawih. Nah, ini menjadi sebuah perbedaan yang mana tiap tahun kita laksanakan. Tidak perlu kita saling berdebat. Yang penting kita menghargai perbedaan yang ada. Selain itu, perbedaan mengenai pada saat sholat subuh dengan kunut ataupun tidak masalah, karena ini sebuah perbedaan yang ada dasarnya. Yang salah yaitu yang tidak sholat subuh. Kemudian toleransi kepada non-muslim, menghargai dan menghormati pemeluk agama lain untuk beribadah sesuai agama dan keyakinannya masing-masing. Sebagai contoh, kita respect atau kita toleran kepada mereka yang melakukan ibadah, misalnya agama Kristiani, setiap hari Minggu di gereja. Jadi kita tidak perlu mengganggu mereka karena ini adalah hak mereka. Jadi kita wajib bertoleransi dengan perbedaan ini. Toleransi dalam kehidupan. Toleransi merupakan salah satu akhlak mulia atau akhlakul karimah yang harus dimiliki setiap muslim. Dengan menjunjung tinggi sikap menghargai perbedaan ini, maka kehidupan masyarakat akan damai dan sejahtera. Oleh karena itu, kita harus menerapkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, rumah, maupun masyarakat. Sikap-sikap toleransi antara lain, ini contoh saja ya. Yang pertama, bergaul dengan semua teman tanpa membedakan agamanya. Jadi kita memilih teman itu tidak pilih-pilih berdasarkan agama, warna kulit, ras, dan sebagainya. Tapi kita mencari teman yang berakhlak baik. Yang kedua, menghargai dan menghormati perayaan hari besar keagamaan umat lain. Nah, seperti ada menghargai Natal, menghargai Nyepi, dan lain-lain. Kita tidak boleh mengganggu ataupun mencemooh mereka.
Tidak menghina dan menjelek-jelekan ajaran agama lain. Memberikan kesempatan kepada non-muslim untuk berdoa sesuai agamanya masing-masing, memberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah bagi non-muslim, memberikan rasa aman kepada umat lain yang sedang beribadah, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain atau tidak egois, mengadakan silaturahmi dengan tangga yang berbeda agama, menolong tenaga beda agama yang sedang kesusahan. Di sini dijelaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Kandungan surat Al-Hujurat sendiri ini yaitu kita diajarkan untuk tidak membeda-bedakan orang lain berdasarkan kekayaan, warna kulit, ras, suku bangsa, dan perbedaan fisik lainnya. Karena Allah memandang hambanya bukan dari bentuk tubuh, tapi dari ketakwaannya. Di sini juga ada hadis tentang toleransi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu rafa'ahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin innama yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Rawahu Ibnu Majah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah yang dimarfu'kan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta benda kalian, tetapi Dia hanya memandang kepada amal dan hati kalian. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, dari beberapa uraian di atas bahwa kita mendapatkan kesimpulan toleransi sangat penting. Toleransi sangat penting bagi kehidupan kita, apalagi kita sebagai warga negara Indonesia, negara yang berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu. Jadi kita wajib toleransi atas perbedaan yang ada. Jangan sampai kita menjadi orang yang intoleran atau tidak menghargai perbedaan. Baik, untuk materi ini saya cukupkan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.